Hei, kita pengen kemana, kakak? Ke laut. Apa? Pengen ke laut. Ke laut. Kita kan ada rumah pink. Rumah pink. Ini kan kita kan beli yang pink. Oh. Kakak kan suka pink. Itu Oh. mana juga pink. Kita pengen camping di laut. Liburan itu kata sederhana yang membuat semangat kami untuk tersenyum menyambutnya. Liburan kali ini rencananya mau touring dari Bandung ke Garut dengan sepeda motor selama 3 hari 2 malam dengan menyusuri Pantai Puncak Guha, Pantai Sayang Heulang, dan Pantai Santolo. Rute perjalanan yang dipilih yaitu melewati jalanan di wilayah Ciwidey. Jujur, jalanan Ciwidey itu candu banget. Pemandangan kebun teh, jalanan mulus yang berkelok-kelok, udaranya yang dingin diselimuti kabut, pokoknya terbaik banget deh. Ada warung lagi buat berteduhnya nih kalau hujan. Kebuhan mah nggak apa-apa kan, kebuhan kan butuh air. Iyalah. Setelah melewati tanjakan dan tikungan sepanjang perjalanan, kami istirahat sebentar di sebuah warung pinggir jalan di Ciwidey. Sepertinya cuaca mulai mendung dan akan turun hujan. Nanti kita menuju ke sana. Ya Allah, langsung gelap, Ibu. Iya, kabut lewat Kabutnya. ini. Tuh, dari sini kabutnya naik. Ke sini. Perjalanan kita masih ke sana. Istirahat dulu di sini. Oke, kita mulai lagi. Jalanan lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kabut guys. Karena perjalanan masih panjang, kami tidak terlalu lama istirahat di sini. Dan perjalanan selanjutnya akan lewat Jalan Naringgul. Hati-hati dengan tajam, jalur sempit. Ayo, Pak, ketemu. Nah, Bapak ya. Jalur hutan. Nah, dari sini perjalanan mulai menegangkan, menakutkan, sekaligus seru. Yang pasti banyak berdoa. Itu suara siksa ya? Suara siksa. Wah, indah banget menanya tuh guru. Sepanjang perjalanan di Naringgul ini, sebenarnya sempat ragu mau balik lagi ke Bandung. Karena kondisi cuaca yang hujan deras, kontur jalan berkelok-kelok, menurun, menanjak, tebing di sisi jalan yang rawan longsor, lengkap sudah drama perjalanan ini. Tapi perjalanan tetap kami lanjutkan dengan sangat hati-hati. Di Jalan Naringgul ini kami terpaksa harus 2 kali istirahat untuk berteduh karena hujan semakin deras.
Kita berteduh dulu kehujanan. Emang gitu. Oli itu emang kemana-mana. Hei, Itu kan merawat terus berarti kan. hujan tuh. Nah itu kan mama Jadi berteduh dulu di jalan. Masih di Naringgul. Hujan kawan. Cedem ya mah. Mandi apa kak? Dan lagi selamat. Basuh semua itu. Aduh kakak gimana coba ngeringinnya? Emang kita dekat dari rumah, jauh bos dari rumah bos. Kita ada di Curug Keret di Naringgul. Nanti kita jalan ke sana, masuk ke sana. Kita istirahat dulu, makan siang ini udah jam 1 karena ternyata di perjalanan hujan besar, jadi banyak istirahatnya dulu karena hujan. Insya Allah. Dan akhirnya, drama perjalanan di jalur Naringgul ini bisa kami lalui dengan selamat. Lega rasanya. Masuk ke wilayah pesisir Kabupaten Garut, nuansa terasa berbeda. Cuaca mulai bersahabat. Aroma pantai mulai tercium. Kami mulai merasakan ketenangan berkendara dan menikmati perjalanan dengan ceria kembali. Suguhan pemandangan pantai di sisi jalan jadi bikin semangat untuk cepat sampai ke puncak Guha. Akhirnya sampai ke puncak Guha kurang lebih jam 3 sore. Puncak gua. Mana itu bawah? Harga tiket masuk untuk yang mau camping di tempat ini tuh Rp25.000. Parkir motor Rp5.000. Kita udah sampai di puncak gua. Tuh dia, wow. Awas sama kakak pengen loncat. Ayah aja. Ada tuh cobain. Ayo siap ya pak. Oh. Ayah takut ya. Coba gini lanjut. Wah ombaknya besar sekali. Kita kok pulang ke rumah. Kok pulang ke rumah, kan kita camping di sini. Rumah di situ. Mana? Ya di sini lah. Ping. Mana rumah pink? Coba kita lihat dulu. Perut udah mulai keroncongan. Saatnya pesan makanan dengan menu utamanya ikan bakar. Mana nih, cari tempat lapaknya dulu. Oh, ikan apa itu? Besar gitu, Pak. Yang Iya, ini, itu. ini kue, tongkol kue. Dia apa? Yang itu mah kakap merah. Wah, kakap merah. Yang tongkol ada sebelah situ dong. Seberapa lama pak? Ini pak? Oh, saja kan. Bawel ada bawel. Ini yang Kita bawah. makan di sini. Kayaknya Sabar makan aja, di Pak. sini, Bang. Kita makan. Yang bawah murah bawah. Kita punya apa biar jadi banyak. Dan selamat makan. Tenda udah terpasang, sekarang lagi beres-beres. Nah, ini Rencananya kami mau camping di tempat ini dan sewa tenda di sini. jadi kebun
Harga sewa tendanya kurang lebih seharga Rp100.000. Sedangkan Awah lagi makan terus. Awah mah. Ih, helm ayah masih di motor, Bu. Mendungnya ini cuaca hari ini. Hujan besar ini makanya lihat gelap banget ini mah, Bos. Ini kita ada di ujung ya, tuh. Sini awan hujannya. Bos, tuh kelilingnya dong. Ini di Puncak Buha jam 5 sore. Karena bukan weekend, kita weekday jadi sepi. Di sana masih ada lagi tuh. Apa nggak tahu itu daerah sana itu nggak tahu apa. Gelap banget, Cok. Tuh. Mendung, Bos. Jadi nggak ada sunsetnya. Kita nggak dapat sunset. Mudah-mudahan besok pagi cerah. Ya, Wah. Wah. Kita lagi di mana, Wah? Lagi di pantai. Puncak Buha namanya, Wah. Puncak Buha. Oh, ternyata di sini tuh sarang burung, Wah. Tuh, sarang burung pipit tuh. Banyak burung-burung. Wah. Burung-burungnya berterbangan dong. Ngumpul lagi. Terbang lagi. Banyaknya burungnya terbang-terbang lagi. Wow, banyak banget. Wow, banyak banget burungnya. Wow. Kita camping nih teman-teman dan kehujanan. Di luarnya hujan, jadi terjebak di dalam tenda. Kita jebak di dalam puyuh. Di dalam tenda lagi pada main Main slide. main slide. Apa sih? Slam. Apa sih namanya? Slide dong. Slide. Clay. Namanya clay, lagi pada main clay. Terus saya nggak main nih. Wah. Ini suasana malam hari. Banyak lampu-lampu kapal yang sedang mencari ikan sepertinya nih. Suasana malam di Puncak Buha. Sarapan dulu, guys. Alhamdulillah, pagi ini cuaca cerah. Pemandangan pagi di Puncak Gua ini benar-benar indah banget. Kami menikmati suasana pagi yang syahdu banget. Udara yang segar, rumputan hijau, pemandangan pantai, suara deburan ombak, dan matahari terbit. Halo, selamat pagi. Ini dari Nanti Puncak Buha, Garut. Di tengah-tengah itu kalau diperbesar ada banyak perahu sebenarnya di sana itu perahu semua. Di sana juga itu yang kecil-kecil itu perahu nelayan semua itu. Perahu nelayan yang pada lagi nyari ikan di sana. Coba kita zoom, bisa kelihatan kayak perahunya ya. Nah itu dia perahu nelayannya, banyak banget sebenarnya kan.
Kalau di ujung nah itu perahu nelayan lagi. Pada pencari ikan tuh. Para pencari ikan. Tuh lihat tuh di sana masih banyak banget ini. Tuh. Alhamdulillah pagi ini cerah ya. Suasana di puncak Guha sepi. Cuma ada 2 tenda di sini. Mungkin sekian dulu laporan dari kondisi puncak Guha di Garut. Nanti kita lanjut ke perjalanan berikutnya. Setelah puas menikmati pemandangan di pantai puncak Guha, kami lanjut perjalanan ke pantai Sayang Helang. Pantai Sayang Helang. Bagus di sini kedua ini. Jarak dari pantai puncak Guha ke pantai Sayang Helang gak terlalu jauh. Kami menikmati perjalanan ini. Jalanannya bagus, sepi, dan ditemani angin pantai yang sepoi-sepoi. Tapi cuaca mulai mendung saat perjalanan hampir sampai ke Sayang Helang. Dan akhirnya kehujanan. Belok kanan. Berapa? Ada kartisnya? Harga tiket masuknya Rp25.000. Di pantai Sayang Helang ini, kami menginap di sebuah penginapan yang kebetulan tempat penginapannya punya saudara sendiri. Banyak Makan. Pokoknya selama perjalanan menyusuri pantai Garut ini, menu makan utamanya harus ada nuansa lautnya. udang goreng. Biar nasi. pintasan pakai ini dulu. Bentar dulu kegedean ayam. Ini tolongan, ini pedas. Pesan. Kirimin tadi kirim. Pada berenang nih. Akhirnya si kembar bisa mandi di pantai dan main pasir dengan riang gembira. Wah, ada yang mancing di sana. Oke teman-teman, sekarang ada di pantai Sayang Helang. Ini udah siap-siap mau berenang yang kedua. Yang kedua kalinya. Apa nih? Sekarang makan cemilan dulu nih. Buka ini. Habis belanja tadi di pom bensin ada minimarket, jadi belanja dulu di sini. Kita mau berenang di sana di pantainya. Ini suasana pantai Sayang Helang. Ombaknya masih bersahabat lah. Wow, lagi pada berenang nih kawan. Ini Awah, ini kakak. Hai guys.
Lagi pada ngapain nih? Lagi berenang atau nggak ingat? Cara cuci mobil di kubuk-kubuk ditungguin mama. Ayo kita tungguin. Ada ombak besar. Udah selesai. Di sana ada yang sholat. Sementara di sana, set, tuh itu ada yang tapa ini cewek ini dari tadi. Ya kearifan lokal atau apa disebutnya nggak ngerti saya juga. Tuh. Nah kalau di sana lagi sholat. Di sini bapak-bapak ini lagi nyari rumput laut, nyari ikan atau nyari rumput laut gitu. Ada banyak kegiatan di sini. Ada banyak kegiatan di sini. Ini anak-anak lagi kecil-kecilin dulu lagi nyari kerang atau pengen ikut berenang dia. Ya begitulah dunia ya, penuh dengan warna. Nggak diajak makan bareng terus kira mau, hah? Mau apa Bu? Kita berangkat menuju ke mana Bu? Karangkapak. Karangkapak. Nggak ke Santolo. Santolo yang ke Santolo dan Karangkapak. Nggak tahu aku. Oh ini kata pen ini. Satu Bu. Agar. Rumput laut ya? Iya. Rumput laut. Karena kan dari laut. Hari ini rencananya kita mau sarapan di Pantai Santolo. Dan ini adalah hari terakhir liburan di pantai. Bilangin jangan pentang-pentang. Ketika tinggal 15. Berapa Pak? 35. Hah? Aha. 35. Lagi pengen nempanan aja Bu. Itu sih cuman lewat doang. Muang ya toh? Muang. Ini paling habis kadu. Maniung kok sarapan itu pilih. Kartisna ya? 25 Di mana? Saya enggak. Yang kan kartisna we. Oh, siap. Sampai di gerbang Pantai Santolo, ada sedikit kecewa karena harga tiket masuknya ternyata lebih mahal dari Pantai Puncak Buha dan Pantai Sayang Helang, dan belum termasuk parkir. Harga tiketnya Rp35.000, mentok nggak bisa ditawar. Padahal di tiketnya tertulis Rp5.000. Karena saya pribadi udah males debat dan juga udah tanggung ini hari terakhir liburan, plus udah lapar banget ini perut, akhirnya kami bayar tiket masuk Rp35.000. Untungnya harga makanan lautnya terbilang murah dan enak, jadi sedikit terobati rasa kecewanya. Pantai apa namanya? Pantai Santolo. Sambil menunggu makanan jadi, supaya nggak bosen, si kembar mandi dan main pasir dulu di pantai.
Kayak kakak duduk di situ biar nggak kesedot. Duduk biar jangan berdiri nanti. Kalau berdiri jatuh kakak. Makanan pun jadi dan selamat makan. Ada semua. Mandi dan main pasir di pantai udah, sarapan udah, saatnya balik ke Bandung. Rute perjalanan pulang ke Bandung ini, kami akan melintasi jalan di daerah Gunung Gelap, Kabupaten Garut. Awal perjalanan pulang langsung disambut hujan. Pastinya perjalanan semakin berat dan ekstra hati-hati. Kontur di jalanan Gunung Gelap ini treknya berkelok-kelok dan naik turun. Hampir mirip kayak di jalan Naringgul. Yang jadi was-was di jalanan ini tuh kabutnya yang tebal, sehingga jarak pandang semakin berkurang, makanya disebut Gunung Gelap. Dan juga kalau hujan deras, tebing di sisi jalan jadi rawan longsor. Untungnya saat kami melintas, hujan sedikit reda. Liburan kali ini banyak pelajaran yang kami dapat dari setiap perjalanan. Ada banyak bekal cerita yang akan dikenang. Ada rasa khawatir dan kecewa yang terobati oleh keindahan alam dan berakhir bahagia. Akhirnya kami sampai di Bandung. Terima kasih dan sampai jumpa di petualangan berikutnya.